Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang gak tahu diri, gak tahu balas budi, tidak mau mengakuimu, tanda mantan hidupnya akan menderita. Ya. Nah, jadi kita mungkin sekarang merasakan itu. Mantan adalah orang yang tidak tahu diri. Artinya apa? Jungkir balik nih, selama bersama kita membackup segala keperluan, kebutuhan, keinginannya, tapi ternyata setelah dia sukses dan berhasil, dia tidak cuman hanya mencampakkan kita, tapi dia juga tidak pernah mengakui bahwa dia pernah bersama kita. Ya. Jadi dia kalau ke orang-orang akan bilang bahwa kita ini bukan siapa-siapa bagi dia. Ya cuman kenalan saja. Ya. Nah, padahal saat masih bersama dulu, segala kebutuhannya kita yang mengusahakannya. Jadi misalnya ketemu nih, mantan sedang studi lanjut, misal sedang S2, kebutuhan dana untuk pendidikannya itu luar biasa besar kan, apalagi kalau kuliah biaya sendiri, tidak pakai beasiswa. Sementara kiriman orang tuanya pas-pasan kan gitu. Kita yang mengupayakannya, apa yang jadi kebutuhannya, kita selalu siapkan, kita selalu berusaha sebaik-baiknya. Tapi apa yang terjadi ya setelah kuliahnya beres, dia mengkhianati kita. Dan tidak cuman mengkhianati, ya, dia juga tidak pernah mau mengakui segala jasa kita untuk kehidupannya dan seterusnya. Saya pernah tuh ya, ada teman tuh cerita. Dia pernah nikah siri dengan seorang wanita ya. Nah, pada saat mereka ketemu ini, si wanita ini sedang pendidikan lanjut. Ya, katakanlah sedang S2 tadi. Orang tuanya kirimannya pas-pasan kan gitu. Jadi pada saat si wanita ini sudah hampir beres perkuliahannya, orang tuanya tahu ya bahwa mereka ini diam-diam nikah siri kan. Si wanita ini dengan orang tuanya kan beda kota ya, jadi kuliahnya itu merantau gitu. Dipaksalah mereka untuk berpisah kan, si laki-laki ini dipaksa untuk menceraikan istrinya. Nah, jalan waktu beberapa bulan, dia kangen banget kepada, sebenarnya kan masih istrinya ya, karena tidak ada perceraian kalau seseorang itu terpaksa atau dipaksa. Nah, jadi dia lihat nih di tempat tinggal istrinya itu, istrinya baru ngeluarin sepeda motor mau berangkat ke kampusnya. Dia tunggui itu di tengah jalan. Tunggui gitu. Dari kejauhan dia lihat istrinya sudah mau ngelewati dia turun dari sepeda motornya, taruh helmnya. Dia merapikan diri kan, bahagia ya, namanya juga mau ketemu dengan seseorang yang dicintai. Apa yang terjadi? Ya cuma dilewati saja. Ya, si istrinya pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak melihat ke dia. Nah, jadi itu tuh contoh tuh yang mungkin kita juga banyak sekali merasakan dan mengalami hal-hal yang demikian. Mantan tidak pernah mau mengakui
kehadiran kita di dalam kehidupannya, apalagi ya sampai dia mau balas budi dan seterusnya. Karena memang mungkin saja saat masih bersama kita itu mantan memang cuman mau memanfaatkan kita. Setelah dia mencapai tujuannya, apa yang dia inginkan sudah tercapai, sudah berhasil, misal kalau pendidikan tadi kuliahnya sudah beres, ya sudah, ya. Artinya dia sudah berhasil memanfaatkan kita, maka dia pun kemudian mengkhianati kita. Bahkan kadang-kadang mungkin dia mengkhianati kita saat kita masih bersama dia. Ya minta duit, minta duit, minta duit. Ya kita berpikir mungkin untuk kuliah atau untuk tambahan biaya praktikum, kan biasanya juga bayar lagi itu kalau kuliah. Tapi ternyata uangnya misal dipakai senang-senang, dipakai foya-foya, selingkuh dengan orang ketiga yang sekarang bersama dengan dia. Nah, jadi itu yang terjadi. Mantan yang demikian itu akan merasakan hidup yang menderita. Seharusnya kan kalau apa yang jadi tujuannya tadi berhasil kan, hidupnya bahagia, seharusnya kan. Seharusnya kan sekarang misal tadi dia mau memanfaatkan kita agar tadi ya kiriman dari orang tuanya pas-pasan. Nah, sementara misal kalau pendidikan lanjut S2 itu ya mengerjakan tesis ya, kalau S1 kan namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi. Nah, dia mengerjakan tesisnya itu kan tidak mungkin ya disambi dengan eh, kerja sampingan kan yang akan memakan banyak waktu. Dia harus fokus tuh kalau pengen kuliahnya cepat selesai. Nah, maka ya dia mendekati kita ya biar itu tadi dapat bantuan uang ya, bantuan tenaga, bantuan berbagai fasilitas dan seterusnya dan seterusnya. Contoh sederhana sajalah. Ya, misal laptopnya sedang kena virus kan gitu. Sementara dia harus mengerjakan tesisnya secepatnya kan. Dosen pembimbing tesisnya kan kadang-kadang kalau S2 itu orangnya dosennya sibuk-sibuk tuh, sulit untuk ditemui. Nah, kadang mau ketemu harus ke bandara, kadang mau ketemu harus kemana, di tempat dia ngajar, di tempat lain dan seterusnya. Nah, maka sementara laptopnya sedang kena virus, dia butuh pakai laptop kita dan seterusnya. Nah, jadi mantan yang gak tahu diri, tidak tahu terima kasih, apalagi balas budi, itu adalah mantan atau orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang dia dapatkan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Dikatakan tidak bersyukur kepada Allah jika seseorang tidak berterima kasih kepada manusia. Itu ya. Nah, sementara kalau orang tidak bersyukur, maka apa yang dia dapatkan? Kan seharusnya kalau S2-nya beres, dia bisa dapat pekerjaan yang hebat, gajinya besar dan seterusnya. Tapi ternyata ya karena dia tidak tahu terima kasih tadi, dia tidak bersyukur, maka ilmunya menjadi tidak berkah. Ya, S2 tapi tetap saja menganggur. Nah, jadi itu juga adalah azab dunia tuh. Ya. Bagaimana tidak menjadi azab dunia jika sudah punya gelar S2 tapi masih nganggur terus? Ya, tiap hari itu diomeli oleh orang tuanya, kapan kerja, kapan mandiri dan seterusnya. Nah, maka tidak berkahnya ilmu, ya,
termasuk kesulitan mencari pekerjaan ya dan lain-lain, itu adalah bagian dari azab dunia jika seseorang tidak belajar untuk bersyukur. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi jelas ya, kalau ada manusia itu yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah baik kepada dia, itu adalah tanda bahwa hidup orang itu akan menderita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.